Dari Ahmad Pratomo, dokter, apa betul virus ini rekayasa, dokter? Kita tidak bisa menjawab pasti, tetapi secara teoritis, karena yang tadi saya uraikan bahwa virus ini hanya satu untai saja, jadi dia tidak perlu sama kayak kita bikin benang, kalau hanya dari seutas itu akan gampang bikinnya. Tapi kalau kita harus pilih lagi, kenapa? Karena dua DNA tersebut harus pasangannya cocok, itu lebih ribet lagi. Jadi DNA ini secara teoritis bisa saja disusun oleh laboratorium untuk membentuk susunan asam amino. Tapi kejelasan mengenai ini kita belum bisa memastikan. Kenapa? Karena ilmu itu sangat sangat hebat perkembangannya. Yang tadi saya bilang mungkin kalau diibaratkan ilmu Allah seluas lautan dikasih satu tetes, nanti kita mungkin akan bisa memperoleh satu ember kali. Seperti zaman dulu kita nggak ngerti komputer, sekarang dengan komputer ini kita bisa Zoom meeting seperti ini kan luar biasa. Dulu yang sangat tidak mungkin. Kita telepon harus pakai kabel, sekarang semua nirkabel. Jadi kemungkinan itu sangat ada, sangat bisa, sangat mungkin. Tapi apakah sampai segitunya ya kita belum punya informasi yang pasti. Artinya dengan rekayasa genetik semuanya itu bisa dimulai orang dalam tahap laboratorium atau apapun itu sangat mungkin dilakukan. Cuma tentu yang bisa melakukan itu tentu yang punya laboratorium sangat canggih. Yang jelas kita belum mempunyainya di Indonesia. Tapi teoritisnya orang sudah paham. Seperti misalnya tukang batu, ketika tukang batu bisa membangun sebuah rumah sederhana, dalam otaknya dia pasti akan, kalau gini saya bisa bangun gedung 100 tingkat, bisa saya. Nah, seperti itulah kira-kira perkembangannya gitu. Ya. Cuma kita tidak bisa menjawab apakah ini rekayasa atau tidak gitu. Mudah-mudahan bukan gitu. Tapi yang jelas ini rekayasa Allah. Nggak ada yang bisa bantah itu. Kenapa? Sedunia dampaknya. Baik, sudah terjawab ya Mas Ahmad Pratomo. Memang masih dalam taraf tuduh-menuduh ya nih. Tapi belum ada kepastian apakah ini rekayasa atau tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Mbak Meridian. Apa beda ya tes rapid dan tes antigen swab? Kemarin saya dites, tapi diambil dari hidung dan tenggorokan, tapi alatnya pakai tes rapid. Saya agak sulit juga menjawabnya itu ya, karena banyak sekali versi-versi dari turunan tes itu sendiri. Yang pasti rapid test itu dia memeriksa antigen dan antibodi yang ada di dalam tubuh, responnya terhadap itu. Dan kemudian juga PCR itu sendiri ada dua teknik juga yang bisa dilakukan dengan teknologi ininya. Saya terus terang, dokter itu punya keterbatasan ilmu juga, karena ini bukan bidang saya persis, jadi saya nggak berani menjawabnya yang saya tidak tahu. Tapi insya Allah itu semuanya bertujuan baik untuk mencari tahu apakah orang ini diduga punya COVID-19 di dalam badannya, SARS-CoV-2 di dalam badannya, walaupun dia tidak bergejala gitu. Jadi banyak hal yang kita belum bisa jawab dengan pasti. Kenapa? Kadang-kadang teknologi itu beda di fabriknya, beda lagi tuh istilah-istilah yang dia gunakan, dan beda lagi cara-cara yang dia gunakan. Mungkin Baik. demikian Bu Meridian, barangkali tidak bisa memuaskan, kira-kiranya begitu. Tapi kira-kira akurat nggak, dok? Nih pertanyaan Mbak Meridian lagi. Akurat ya, kalau yang sudah beredar selama ini dilakukan di masyarakat itu pasti sudah cukup akurat ya. Akuratnya itu punya keterbatasan gitu. Jadi tetap semua tes itu ada batasnya, limitasinya. Seperti tadilah kita periksa antigen itu, yang kita lacak itu adalah tentara yang dibentuk tubuhnya. Jadi kita tidak mencari musuhnya itu sendiri. Yang cari itu adalah kalau suatu negara tentaranya banyak, dia bikin tentara banyak, anggarannya dia beli senjata banyak, sangat mungkin itu dia lagi terancam. Apalagi kalau tentaranya banyak yang mati.
Nah, sangat mungkin dia ada musuhnya yang membunuh. Seperti itu logikanya. Jadi kita agak berpikir terbalik dalam mendiagnosa itu, dalam melakukan tes itu. Ada yang langsung barangnya yang dicari, ada yang efeknya yang dilihat gitu. Nah, itu kita dalam rangka, kalau di dalam ilmu pengetahuan kita namanya kan mencari korelasi, hubungan sebab akibat. Kalau ini begini, maka akan begini gitu. Nah, itu jadi postulat seperti itu. Baik, Demikian Bu Meridian, ya silakan. ini pada malu-malu nih dok, nanyanya via Saya chat semua ini. saya Mas Ranti. Oke, Ya. siapa itu? Saya Wah, ini ada yang Ibu bening suaranya nih. Ibu Dia Sutarsi. Oh, Mbak Dia. Silakan, Oke, silakan. siap. Sehat Bu Iya. Dia? Ya, alhamdulillah. Sehat. Gini, kedengaran suara saya ya, Pak? Sudah Oh, dengar. bagus sekali, bagus sekali. Oh ya. Saya mau bertanya begini. Kalau lihat tadi dari paparan dokter Norman, itu gejala-gejalanya itu kan seperti gejala-gejala flu ya, atau kayak flu berat gitu kan. Ya. Sakit tenggorokan, terus batuknya kering itu kalau flu berat badan pada nyeri gitu seperti itu kayaknya. Ya. Terus melihatnya kayaknya kalau dihubungkan dengan COVID-19 itu kayaknya mengerikan sekali kayak apa namanya kayak penyakit kanker gitu. Nah dari gejala itu terus ada lagi saya mendengar pernyataan dari dokter saya lupa itu. Katanya sebenarnya nggak perlu takut karena 80-90% itu kalau COVID-19 itu pasti akan sembuh, dan kalau sembuh itu dia akan memberi kekebalan tersendiri kepada tubuhnya, itu maka dia tidak akan kena kembali gitu. Itu apa benar atau tidak? Terus makanya kalau yang sudah kena COVID-19 itu baiknya ya memang kalau tidak berat sekali apa namanya keadaannya, itu baiknya karantina mandiri. Nah itu terus yang penting itu katanya itu adalah cytokine. Nah itu istilah cytokine itu katanya tidak seperti gizi yang baik atau jangan kita marah-marah jadi dibuat senang gitu, gimana itu gimana menurut dokter Norman itu seperti itu? Ya. Terima kasih, pertanyaannya menarik sekali, dan ini pertanyaan memang banyak di dalam pemikiran orang, banyak sekali seperti itu. Karena memang penyakit itu menyerang organ pernafasan, pembuluh darah, pencernaan. Jadi gejalanya memang awal-awalnya mirip semua itu seperti tadi kita ceritakan. Bisa seperti flu biasa, kemudian apa namanya ya pegel-pegel, bersin-bersin, bisa yang seperti tadi. Tapi flu biasa tidak akan pernah membuat orang hilang penciuman. Hilang sama sekali itu nggak pernah. Yang namanya anosmia. Berkurang mungkin ada, suaranya jadi berubah, kemudian dia rasa mulutnya pahit, bisa, tapi nggak hilang sama sekali. Tapi kalau pada COVID-19 ini, orang hilang. Saya punya teman sekarang itu, dia hilang rasa pedas. Dia sehat, tapi hilang rasa pedasnya. Semuanya sehat dia. Cuma rasa pedasnya yang hilang. Diperiksa ya positif dia. Nah, coba bayangin itu. Sehingga dia ngomel-ngomel, ini kok makanan nggak berasa, tambah lagi sambal. Lambungnya udah perih. Nah, tapi di mulutnya nggak perih gitu. Seperti itu. Kemudian tadi saya luruskan juga mengenai ketakutan terhadap COVID ini. Kalau cancer dibandingkan cancer itu kita takut. Cuma kita takut cuma orangnya yang terserang hanya orang itu saja. Dia tidak menular ke orang lain. Nah, SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini, karakteristiknya itu sangat gampang menular. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuat perimbangan gitu. Selalu memberikan segala satu itu seimbang. Dia gampang menular, tapi seperti tadi Mbak Dia sampaikan, yang dibaca, saya setuju, gejalanya ya sampai 85% itu ringan atau 80% ringan. Sehingga ringan itu dengan daya tahan kita tubuh sendiri, virusnya akan kalah. Karena badan kita ini punya tentara. Yang tadi Mbak Diah sebutkan bahwa ada namanya keluar sitokines itu, tentara-tentaranya, zat-zat yang melawan radang itu. Nah, cuma kalau itu sitokines itu keluar sangat banyak,
itu juga jadi mengganggu. Kenapa? Karena kasarnya seperti inilah, ketika semua orang dijadiin tentara, semua rakyat dijadiin tentara nih, kerjanya cuma perang doang, tentaranya sementara juga mati. Kenapa? Nggak ada yang ngurusin logistik gitu. Nggak ada yang masak, nggak ada yang jahit baju, semuanya tentara, semuanya cuma nembak aja gitu. Nah, seperti itulah kira-kira ininya, badan kita ini. Jadi badan kita ini memang perlu keseimbangan. Nah, keseimbangan itu salah satunya juga kita minta keseimbangan antara ragawi dengan jiwa. Kenapa? Karena badan kita ini aneh nih. Badan kita ini secara fisik semuanya bekerja, mekanismenya diatur oleh tubuh. Tapi fisik itu sendiri diatur lagi oleh perasaan gitu. Aneh kan Bapak Ibu? Saya kasih contoh ya. Misalnya jantung kita itu dia bekerja otonom Bapak Ibu. Dia kerja sendiri aja tuh, nggak bisa kita stop kan? Jantung berhenti gitu, gimana cara berhentinya? Di mana dipegang dia berhentiin nggak bisa. Dia berdenyut aja terus. Berdenyut aja terus. Kita suruh cepat juga nggak bisa. Dengan saraf sadar kita, jantungnya cepet dong gitu. Nggak bisa juga. Tapi dengan perasaan bisa Pak. Mas Randi kalau mau marah, itu nggak dipakai perintah apa-apa, nadinya jantungnya udah gedebuk-gedebuk sendiri tuh. Udah ketakutan sendiri dan ini cepat sendiri. Tapi kalau kita santai-santai begini, jantung, ini dong, kencang dong gitu, nggak bisa. Nah, seperti itu badan kita. Jadi, dia diatur oleh perasaan. Perasaan itu adanya di mana? Tuh bingung kita. Di otaknya di mana? Nggak tahu juga tempatnya itu. Lokasi persisnya di mana gitu. Memang ada di otak, kalau nggak salah itu di temporal apa parietal, naruhnya di otaknya. Kalau orang stroke dia terganggu di situ, perasaannya terganggu, bisa jadi sedih terus, bisa ketawa-ketawa terus ya. Tapi susah banget diintervensinya. Jadi seperti itu badan kita itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Diah tadi, apakah kita perlu takut? Takut sekali kah? Atau bagaimana? Nah, itulah yang perlu kita didik jiwa kita, didik hati kita, didik psikologi kita, bahwa kita tidak perlu takut, tapi kita tidak boleh sembrono gitu. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh anggap enteng. Makanya jujur, kalau saya secara pribadi, walaupun saya di dalam gugus tugas, walaupun saya ikut bantu pemerintahan, walaupun saya melakukan ini, saya kurang sependapat dengan kalimat kita lawan corona itu rasanya nggak masuk akal buat saya. Gimana kita melawan barang yang tidak terlihat? Lebih pas kalau kita bilangin, ayo kita hindari corona. Kita cegah, jangan sampai kita kena. Gimana caranya kita menghindar? Kenapa? Dia makhluk Allah juga, dia perlu tempat juga. Jadi jangan kita lawan, jangan cari musuh. Nah, tapi anehnya di dunia, sampai ke Indonesia juga, selalu bergaung itu. Ayo kita lawan COVID. Ya rasanya nggak masuk akal. Apa mungkin kita misalnya gunung meletus misalnya, atau tsunami, terus kita bilangin, ayo mari kita lawan tsunami gitu. Mari kita lawan gunung meletus gitu. Mari kita lawan kebakaran. Nggak bisa begitu. Kalimat heroiknya mungkin bisa. Tapi secara apa gitu, secara hakikinya rasanya kok kita sombong banget dengan Allah gitu kalau kita bilang kita lawan gitu. Tapi ya it's okay kalau namanya di dalam negeri demokrasi ada yang pakai istilah itu, silakan. Tapi saya tentu punya hak bisa juga menyatakan pendapat pribadi. Akan lebih pas kalau kita lebih merendah lagi, kita tawaduk terhadap Allah yang memberikan senjatanya, diperlihatkan kekuasaannya, kita merendah. Ayo mari kita terhindar dari COVID ini. Seperti doa yang tadi kita baca, kita kan cuma menghindar, bukan melawan kan. Dihindari, kita minta Allah jangan sampai penyakit yang tadi, penyakit belang, kusta, atau penyakit apa tadi, yang penyakit yang sangat mengerikan itu, jangan kita kena gitu. Jadi mungkin barangkali, entah ini bisa benar entah tidak, karena masyarakat kita ini Muslim, Indonesianya banyak, mungkin masanya kalau kita menggunakan Zoom ini serentak se-Indonesia, ratusan juta warga Muslim minta berdoa,
kita sepakati tanggalnya, kita sepakati harinya, kita ngumpul, kita berdoa. Mungkin Mas Randi bisa meng-create itu nanti. Kita minta, kita berserah diri kepada Allah. Jangan sombong lah jadi manusia mau ngelawan yang terlihat aja kita nggak sanggup, apalagi yang nggak terlihat. Gitu. Nggak masuk akal kalau kita menggunakan istilah lawan. Cuma saya juga mohon maaf kepada namanya yang pemerintah yang telah menggunakan istilah lawan COVID itu oke aja. Tapi kalau masih bisa kita lakukan rasionalisasi atau lakukan saintifikasi dari kalimat-kalimat dan narasi yang sudah keluar itu, mungkin tidak ada salahnya kalau kita mundur ke belakang. Yang kita sebut taubat itu kan seperti itu. Manusia ya wajar, manusia itu memang gudangnya salah gitu. Nah, tapi pada saat titik tertentu, pada saat ancaman sudah sangat berat, kok kita nggak sadar-sadar gitu, nggak kembali-kembali gitu. Nah, padahal COVID-19 yang telah menyerang seluruh dunia ini, kalau nggak salah dihitung historisnya setiap 100 tahun akan ada bencana penyakit yang meluluh lantakkan manusia, yang mengambil korban barangkali mungkin sepertiga penduduk, seperempat penduduk, atau setengah penduduk akan habis. Nah, setelah itu pasti Allah meminta perilaku baru sebagai hasil dari perenungan, sewakil pemikiran dan kesadaran keikhlasan dari manusia untuk menemukan jalan baru, new way, atau norma baru, bukan normal baru, norma, aturan-aturan baru, yang seperti tadi saya katakan. Orang baru sadar bahwa masker ini sangat penting, barangkali kalau keluarganya sudah terkena. Kita tidak mendoakan, tapi pada kebanyakannya nanti kalau keluarganya terkena, insya Allah, saya berapa kali ya insya Allah ya seperti mau sakit dan seperti merenung, wah saya pikir tamat juga ini, tapi alhamdulillah kuat lagi. Segitunya kita panik kalau kita terkena, kalau keluarganya kita kena. Kenapa? Satu rumah keluarga kena, coba lihat berita-berita yang lain, satu grup rombongan kena, ya kena semua, pabrik kena semua. Nah, apa ini bukannya bukti nyata dari Allah gitu? Kok nggak tobat-tobat gitu? Malah makin sombong. Nah, gimana tuh kita bagaimana kita menyadarkan diri kita, menginsafkan diri kita untuk menemukan cara baru yang lebih baik, yang tidak merusak alam, yang tidak melanggar aturan Allah. Jadi setiap 100 tahun itu setelah diancam begini, mungkin pada saatnya nanti semua orang agak tobat, dia kembali ke jalan yang benar, tidak serakah, tidak merusak alam, tidak menghabiskan semua sumber daya. Nah, baru setelah itu nanti alam tenang lagi. Kenapa? Penduduknya berkurang, tinggal yang tobat-tobat aja, yang baik-baik saja. Nah, seperti itu barangkali anunya. Jadi secara filosofis ini memerlukan pemahaman dan kearifan yang sangat dalam bagaimana membangun tatanan masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia nantinya. Kita ya barangkali ya insya Allah ya dipanggil Allah udah masanya, udah mau 60 ya wajar lah 60 orang meninggal di Indonesia atau 70 silakan. Tapi anak kita gimana? Masih kecil-kecil. Kehidupannya bagaimana? Nah, siapa yang mengarahkan mereka? Kalau satu generasi aja, setahun, 2 tahun, anak-anak dididik dengan cara sekarang ini, pastilah kualitas pendidikannya akan berbeda dengan yang kita alami. Itu sangat pasti. Akan terjadi kehilangan satu generasi. Peradaban akan turun, akan hilang lagi. Kalau para ahlinya, para yang sudah mempelajari ilmu, pada hilang semua. Termasuk juga ahli-ahli agama, ustadz, kiai, pada hilang satu-satu, hafiz hilang satu-satu. Hilang lagi itu semua pengetahuan, mulai lagi zaman batu nantinya. Kalau memang semuanya manusia bisa hilang gitu. Nah, itu harus kita sadari bersama dan ya please mohon jangan congkak lah, jangan takabur, jangan merasa paling jagoan, paling hebat. Nah, ini Allah menegur kita. Carilah jalan yang baik, yang lurus, yang lempeng. Nah, saya nggak fasih mencarikan ayatnya, mencarikan hadisnya.
Tapi kita bisa browsing sendiri sekarang itu. Jadi mungkin para ustadz menyadarkan kita dengan bacakan ayat, dengan ini. Tapi ya itulah dasar manusia, azab Allah itu datang kalau memang manusia itu sudah keterlaluan. Keterlaluan itu macam-macam keterlaluan. Keterlaluan cueknya, keterlaluan rakusnya, kekayaan alam dikeruk terus, padahal dia badannya cuma butuh makan cuma ya berapa lah, ayam sepotong, air segelas, tapi kok ngumpul kekayaan sampai mungkin 100 turunan nggak hilang habis-habis sekali. Nah, itulah yang harus kita koreksi. Gimana nanti bangsa ini bisa hidup damai, kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan itu merata. Jangan sampai hanya dikelola oleh sebagian orang, dimiliki sebagian orang. Nah, gimana ceritanya itu? Bagaimana kita menyadarkan itu orang-orang yang berpengaruh supaya ini, please tobatlah. Kalau nggak tobat-tobat ya kita yang di bawah-bawah lebih sengsara lagi. Gitu. Itu apa sih kekayaan? Besok juga mati. Itu apa rakus-rakus? Mending ketawa, kita senang-senang menikmati hidup tenang seperti itu. Mohon izin saya agak sedikit emosional menyampaikannya, karena memang forum-forum seperti ini menggugah rasa kesadaran kita. Walaupun itu sebagai manusia kadang-kadang ya kita kembali ke jalan yang benar sebentar, ya kemudian balik lagi ke kehidupan semula, teman-teman kayak semula, ya balik lagi. Ya. Enggak benar-benar jadinya. Terima kasih buat tim Pak Randi, Pak Kiai, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit yang saya tahu mengenai COVID-19 ini dan apa manfaatnya bagi kita dan bagaimana kita mencegah supaya ini tidak menjadi klaster baru di dalam lingkungan kita. Baik lingkungan tetangga, baik lingkungan jamaah, ataupun di lingkungan kerja, lingkungan perusahaan. Nah, tapi Allah selalu seperti itu. Dia temukan teknologi ini, kalau enggak kan kita susah nih nemuin orang. Tapi dengan cara begini ya kita nggak tertular virusnya, tapi masih bisa lihat yang ketawa, yang senyum, seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Moderator.